balik lagi di Opsitas, obrolan gizi sepintas, bicara gizi tanpa batas. Kenalin, aku Putri Fadila, biasa dipanggil Dila, dari Gizi Angkatan 2021, bakal nemenin teman-teman untuk ngobrol asik di spesial episode Opsitas. Yang pastinya teman-teman udah nunggu-nunggu nih dan gak sabar pengen tahu lebih lanjut seputar profesi gizi. Kali ini podcast Opsitas mengundang narasumber yang spesial dan keren banget loh, yaitu Kak Fredian, salah satu alumni dari Gizi Unit juga, dan sekarang bekerja di bidang food industry, tepatnya sebagai manajer produksi PT Intim Harmonis Food Industry. Wow, hebat banget ya Kak Fredian ini. Langsung aja nih tanpa berlama-lama lagi, Kak Frediannya juga udah siap banget nih. Kita sapa aja nih Kak Frediannya dan kita tanya-tanya lebih jauh. Halo Kak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas Waalaikumsalam. invitation-nya ya. Ini Gimana nih kenalan Kak dulu Fredi? nggak nih saya nih? Oh iya boleh Kak, biar kenal lebih jauh, kenalan lagi aja. Iya, oke. Halo, selamat malam. Karena ini syutingnya di malam. Ya, semangat pagi deh. Kalau biasa di kantor saya semangat pagi biar selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Fredian Sordinata. Saya alumni Gizi Undip. Untuk angkatan sepertinya tidak jauh beda ya sama Dila ya. 2011. 2011 ke 2021 ya, beda-beda 10 tahun. Ya, untuk ini langsung saya jelaskan background saya atau Boleh Kak, bagaimana? boleh. Boleh Boleh secara sekalian ya. singkat ya Kak ya. Secara singkat boleh. Eh, saya saat ini bekerja tadi udah sebutkan sama Dila, yaitu di PT Intim Harmonis Food Industry, dan alhamdulillah diberikan amanah untuk memimpin departemen produksi sebagai manajer produksi. Begitu Dila. Oh, keren banget nih Kak. Fredian lagi posisi di mana nih Kak sekarang? Posisi alhamdulillah di rumah, meluangkan waktu bersama keluarga saat weekend. Di daerah mana Kak rumahnya? Saat ini saat ini saya domisili di daerah Pandaan, Pasuruan, Jawa Timur. Oh, wow. Walaupun jarak jauh, apalagi di malam minggu ya Kak yang biasanya pada pergi atau menikmati waktu Ya, bersama keluarga, tapi kita produktif untuk berbagi. Sebelumnya aku mau ngucapin makasih ke Kak Fredian nih udah nyempetin waktunya mau sharing ilmu bareng sama kami mahasiswa Gizi Undip. Kali ini kita bakal ngobrol santai aja nih Kak, tapi tentunya bakal nambah insight baru nih mengenai pengalaman profesi gizi. Sebenarnya ya Kak ya, kalau dari aku sendiri nih, eh, penting banget nih buat tahu berbagai prospek kerja gizi sebagai bentuk persiapan untuk menapaki jenjang karir selanjutnya setelah lulus kuliah. Nah, dari sini mungkin menurut Kak Fredian yang experience-nya jauh lebih banyak, apa sih yang membuat Kak Fredian tertarik, yakin, dan memilih untuk menekuni pekerjaan di bidang food industry sejak 5 tahun yang lalu hingga sekarang? Tadi waktu perkenalan juga Kak Fredian udah sebutin ya Kak ya, karena aku juga sempat baca juga di CV-nya Kak Fredian pernah bekerja juga di beberapa food industry. Langsung ceritain aja nih Kak, gimana? oke. Mungkin biar lebih runut dan saya mengingat-ingatnya, saya dari awal lulus dulu. Jadi minat saya di food industry itu berawal waktu masih kuliah. Jadi kalau waktu dulu di kurikulum saya itu ada ilmu teknologi pangan, kemudian ada mikrobiologi pangan, intinya lebih ke arah pangan. Dan saat itu memang kebetulan juga diberikan amanah juga oleh Pak Yusta, Pak Fitriono Ayusta. Masih ini ya, masih mengajar atau masih kuliah di Belanda, Pak Udah Yusta? mengajar, Kak. Udah aktif Oh, sudah. mengajar. Sudah aktif mengajar. Nah, dari beliaulah saya mendapatkan semacam insight baru melihat ilmu gizi ini tidak uh, hanya di klinis dan masyarakat sesuai dengan waktu pas PBL maupun KKN, tapi ada satu jalur lagi yang bisa saya coba dalami. Dan kebetulan waktu itu diamanahi menjadi asisten lab untuk teknologi pangan, dan ikut kontribusi juga waktu itu oleh Pak Yusta, diajakin untuk bikin project buat buku aplikasi pengolahan pangan.
mungkin sampai sekarang mungkin masih ini ya, bukunya masih banyak beredar. Nah, dari situlah saya jadi berpikir, oh berarti untuk di ilmu gizi sendiri tidak hanya fokus di klinis dan masyarakat, ada juga bisa food industry, meskipun saingannya memang cukup menantang ya, karena kan butuh ada beberapa ilmu-ilmu lain yang memang bersinggungan dengan food industry ini sendiri. Nah, waktu saat lulus saya memang sudah mencoba memproyeksikan sekitar beberapa perusahaan yang kiranya menjadi target saya setelah lulus. Nah, alhamdulillah banyak banyak lika-likunya, banyak ya nggak semuanya kalau melihat dari CV mungkin terlihat wah keren nih udah langsung bisa ini bisa ini bisa ini. Namun di balik itu semua sekian ratus lowongan kerja itu pernah saya coba, banyak juga ditolak, banyak juga oh ternyata apa yang dibutuhkan ininya food tech-nya atau ilmu teknologi pangannya. Oh ternyata yang diambil adalah teknologi industrinya, seperti itu biasanya. Nah makanya tantangannya cuma nantang, dan sampai pada akhirnya setelah lulus 2015, 2016 diterimalah saya waktu itu pertama kali kerja di PT Kobe Boga Utama. Biasa produknya itu bon cabe atau tepung Kobe. Nah di situ diamanahi langsung menjadi quality control team leader. Jadi sebagai leader di bawahnya supervisor untuk mengelit staff-staff quality. Nah, dari situlah mulai terbuka pikiran, ternyata gizi juga bisa bersaing loh dengan di food industry ini dengan beberapa keilmuan yang ada. Nah, dari situ mencoba memperbaiki diri, evaluasi diri, selain soft skill yang didapat dari kampus, dari organisasi, juga hard skill-nya terkait dengan keilmuan lebih dalam lagi terkait pangannya. Memang kalau saya boleh presentasikan, antara ilmu gizi secara keseluruhan dengan pangan yang sekarang saya tekuni, ya nggak semuanya bisa saya aplikasikan, karena waktu saya kuliah itu sekitar ya 30-40% lah, sekitar 30%-an itu terkait dengan pangan. Nah, itu yang harus saya dalami lagi, karena saya sudah mencoba terjun di food industry. Dan alhamdulillah jenjang karir meningkat dengan bisa dibilang kalau istilahnya HR atau HRD, saya tipe kutu loncat. Bisa dibilang kutu loncat karena untuk mencoba meraih atau achieve itu kadang memang kita nggak bisa ya terlalu stay lama di satu perusahaan. Kalau menurut saya, karena mencoba mengeksplor lagi. Nah, kebetulan waktu itu dari Kalbe saya terima ada lowongan dan mencoba untuk lamar. Jadi setelah dari Kobe saya mendapat tawaran di Kalbe. Nah, waktu itu beralih lagi, selain dari quality control, saya beralih bidang ke bagian produksinya. Nah, di Kalbe itu saya cukup senang karena memang salah satu perusahaan yang saya cantumkan di list target saya setelah lulus kuliah waktu itu. Nah, alhamdulillah diterima di bagian produksi, dan di Kalbe-nya saya bagian divisi yang Kalbe nutrisional, jadi pengolahan produk susu. Nah, itu saya merasa wah lain banget nih, nyambung banget nih dengan ilmu yang dipelajari, karena di situ juga berbagai macam nutrien dan kandungan dalam susu itu saya dan tim yang menyiapkan gitu, karena waktu itu kebetulan saya di bagian preparation sama formulasi. Nah, dari situ berkontribusi di Kalbe, kemudian akhirnya mencoba hal baru lagi, hijrah. Nah, saya dari Jawa Barat dulu, karena setelah lulus saya domisili Jawa Barat, kemudian pindah karena menikah, terus kemudian hijrah ke Jawa Timur. Di Jawa Timur masih di pabrik susu juga, yaitu di PT Kian Mulia Manunggal, satu grup dengan Tempo Scan Pacific. Ya kompetitor Kalbe juga, tapi masih di seputar produk susu. Nah, waktu itu alhamdulillah juga naik level dari sebelumnya unit head di Kalbe, di Tempo menjadi production supervisor. Nah, kemudian setelah bergelut sekian 2016 sampai dengan hampir 3-4 tahun di susu, ada tawaran untuk menjadi production manager.
Nah, saya mencoba mengeksplor lagi nih. Oh, kemarin udah belajar banyak tentang susu, sekarang ditawari di pabrik biskuit, yaitu di Inafood saat ini. Akhirnya mencoba, dan alhamdulillah sampai sekarang masih berkontribusi di Inafood sebagai production manager. Dan ini pengolahannya pun sudah berbeda, kemarin susu, sekarang di biskuit. Seperti itu sih, apa namanya, lika-likunya dari mahasiswa, sarjana gizi, sampai dengan sekarang menjadi profesi sebagai yang terjun di food industry. Begitu, Dila. Aduh, ini jadi Kak Fredian ini pantang menyerah ya, Kak, berani untuk mencoba hal baru. Dan Kak Fredian ini memang udah tertarik sejak lama, suka dengan yang berbau-bau pangan ya, Kak, ya. Pernah juga jadi aslab di Gizi Undip. Tadi juga udah diceritain nih sama Kak Fredian eh, perjalanannya hingga sampai sekarang. Tapi pastinya untuk mencapai di manajer produksi di food industry ini kan pasti nggak mudah ya Kak ya. Apakah harus melewati ujian tertentu atau apakah ada hal lainnya Kak? Bisa diceritain aja nih. Kalau Oke, kalau melihat dari sisi jenjang karir, memang untuk menjadi level manager pasti harus ada level tingkatannya ya. Biasanya kan kalau di perusahaan itu kita pertama jadi staff atau junior staff, kemudian jadi senior staff, naik menjadi, ada yang langsung unit head, ada yang langsung supervisor, habis itu manager. Dari secara uh, untuk syarat menjadi manajer sendiri, kalau saya simpulkan, memang kematangan dari soft skill kita. Jadi kalau waktu-waktu saya waktu masih di kampus ikut organisasi, segala macam training, segala macam, apakah itu ada LKMM, kemudian juga kepanitiaan dan event-event lainnya yang melatih kita terkait soft skill, itu memang sangat-sangat berpengaruh ya, sangat berpengaruh, karena di situ uh, jujur waktu pas pertama kali kerja di Kobe itu, uh, ini saya memang apa ya, biasanya kan orang kalau orang organisasi itu lebih mudah diterima ya, atau ada jalannya ya gitu kalau dilihat dari HR gitu, orang-orang HRD. Dan itu terbukti waktu pas saya di Kobe, pihak HRD dan atasan saya waktu di quality itu melihat saya aktif organisasi. Nah, dari situlah langsung saya masih baru tapi langsung diberikan tantangan, gimana kalau kamu saya kasih challenge untuk memimpin tim. Jadi kamu saya jadikan tim leader, karena saya lihat track record kamu banyak memimpin organisasi waktu masa kuliah. Nah, di situ langsung jadi kayak, oh berarti waktu pas di kampus itu benar-benar signifikan dampaknya ke saya gitu. Nah, situlah awal mula mencoba untuk menjadi leader selain waktu pas masa-masa kuliah. Nah, dari tim leader itulah yang membuat saya melatih banyak soft skill yang memang nanti akan ke depannya nih, nggak hanya waktu pas menjadi level manager saat ini juga, tapi untuk ke depannya juga soft skill itu benar-benar ditempa dan berpengaruh sampai saat ini juga. Sampai saat ini saya masih banyak masih belajar, terutama untuk leadership ya. Karena kan memimpin itu tidak, ya kalau bicara retorika, ngomong, mempengaruhi orang lain, ya itu memimpin. Tapi ada apa ya, harus ada minat dan ada bakat ke arah sana sih gitu. Karena nggak semua, sampai saat ini juga saya masih ada di satu sisi memang saya merasa strong leadership saya, tapi ada di satu sisi juga kok masih belum gitu ke arah sana. Nah, itu sih yang membuat sampai saat ini saya kalau menjadi manajer itu tantangannya ke arah sana. Karena leadership kita, soft skill kita benar-benar dilatih. Karena leadership, kalau yang pernah saya pelajari itu, manage-nya tuh banyak gitu, nggak cuma manage people, ada juga kalau udah di lingkungan pekerjaan ya, ada manage task, jadi memanage tugas-tugas apa yang diberikan, kemudian manage waktu ya kan, karena semakin tinggi jabatan, semakin tinggi orang, otomatis ya, ya seperti peribahasa juga, semakin tinggi pohon banyak angin yang lebih besar kan. Nah, itu yang konsistensi dalam leadership itu benar-benar diperlukan untuk saat ini yang saya alami ya gitu. Itu Dila. Oke, Kak. Jadi memang organisasi itu bisa menambah nilai plus ketika seleksi wawancara kerja ya, Kak ya. Karena juga secara nggak langsung ini melatih soft skill kita. Nah, selama Kak Fredian menjalani pekerjaan itu, apakah ada suka maupun duka nih, Kak, dari pekerjaan di food industry itu? Oke, suka maupun duka. Kalau suka, karena
saya sudah melalui beberapa proses dan menghandle macam-macam tim. Dari yang dulu di kampus kan banyak perempuannya, karena di Gizi kan mayoritas banyak perempuan. Nah, alhamdulillah dengan ada pengalaman menghandle perempuan ini, banyak tim perempuan ini waktu pas menjadi quality pun banyak perempuannya, jadi nggak terlalu jengah, nggak terlalu kaget, karena ya bukan saya membeda-bedakan gender, tapi ya memang secara naluri kan berbeda ya, untuk menghandle tim. Jadi kalau tim laki-laki seperti apa, perempuan seperti apa, itu kalau sukanya itu saya karena sudah terlibat dengan macam-macam orang, ketemu banyak orang. Saya di situ banyak sekali sampai saat ini pun belajar mengidentifikasi, mengenali tim saya seperti apa dan gimana saya bisa mendrive gitu kan. Karena sebagai leader kan kita punya pandangan pemikiran beda-beda, bagaimana goal-nya satu sesuai dengan keinginan saya dan perusahaan. Kalau untuk dukanya pernah di satu titik, di satu posisi sebagai seorang pemimpin, saya harus menanggung risiko jika ada kekecewaan dari tim. Itu pernah saya alami. Jadi ada semacam cobaan juga sih yang saya alami, cobaan dan tempaan juga buat saya untuk bisa lebih baik lagi jadi pemimpin. Jadi waktu pas saya di salah satu perusahaan yang pernah saya yang sudah saya bekerja di situ, itu ada satu di mana saya tidak bisa melanjutkan masa kerja dari tim saya. Nah, kan ada penilaian ya di perusahaan kan pasti ada penilaian masing-masing karyawan, dan waktu itu saya sebagai leader memimpin banyak orang, banyak tim, saya memberikan penilaian, mencoba seobjektif mungkin, tapi muncul rasa ketidaksukaan secara personal. Nah, itu yang membuat memang menempa saya bagaimana menghandle tim itu jangan sampai ada mereka berpikiran saya tidak objektif gitu kan. Jadi akhirnya saya mencoba pakai data, kemudian juga saya mencoba untuk personalisasi ke masing-masing orang, treatmentnya seperti apa. Jadi biar image saya sebagai leader ini tidak banyak dinilai subjektif sama tim. Nah, itu sih suka dukanya. Karena jujur, kalau menurut saya tantangannya untuk saat ini sebagai profesi di food industry, selain hard skill, tahu proses produksi dan segala macamnya, tapi menurut saya yang paling penting adalah soft skill dulu dan mental kita dulu. Nah, seperti itu sih. Jadi suka dukanya kalau saya yang paling teringat saat ini yaitu di mana momen di mana memimpin itu ya suka duka gitu. ada enak, kita pernah kalau semuanya benar-benar lagi erat, bisa menghandle tim dengan baik, itu rasanya ada kesenangan tersendiri gitu. Bisa sepemahaman sama mereka, kemudian memajukan departemen itu kita jalannya juga mulus gitu. Tapi kalau memang ada yang ganjel, ada yang tim yang lain, nah itu ya dukanya saya gitu. Itu Dila. Oke Kak, jadi memang Kak Fredian itu bukan hanya bertanggung jawab di level operasional, tapi juga di level manajerial ya Kak ya. Dan sempat Iya, juga betul. bikin Kak Fredian itu pengen ada rasa nyerah, tetapi dapat teratasi juga nih, karena rasa capek itu pasti juga akan terbayarkan dengan benefit dan manfaat yang didapatkan. Nah, menurut Kak Fredian nih, mata kuliah apa sih Kak yang paling relate atau harus dikuasai untuk bekerja di food industry? Paling relate dan harus dikuasai. Untuk saat ini saya kurang paham kurikulumnya ini. Setahu saya sih ada update terus ya. Cuma waktu pas saya di 2011 itu kurikulum yang saat ini masih relate dengan pekerjaan saya. Yang pertama udah pasti ilmu teknologi pangan ITP. Kemudian mikrobiologi pangan juga pasti. Kemudian manajemen secara umum ya kan ada, kalau dulu saya ada ilmu manajemen di waktu itu diampu oleh Pak Adrian kalau nggak salah. Terus kemudian mutu pangan kan kita belajar ISO ya, di situ ada ISO 22000, kemudian ISO 9001,
HACCP, ya, HACCP, FSCC. Jadi terkait bagaimana bercara produksi yang baik juga, GMP, ya, Good Manufacturing Process, kemudian praktis, kemudian hygiene, ya, hygiene kan berarti nggak hanya personal hygiene, tapi kan juga hygiene terkait dengan proses kerja, proses produksi. Kemudian statistik itu masih masih terpakai sampai saat ini. Jadi karena kita bekerja pasti harus by data. Tanpa data kita hanya apa ya hanya omongan aja, nggak ada bukti, nggak ada evidence, jadi butuh ada data. Kemudian kalau untuk kimia pangan mungkin agak nyerempet dikit-dikit, ada di situ ya, belajar apa kadar air, kemudian ya dan kawan-kawannya lah. Kemudian terkait pengujian terkait dengan makanan itu kadang ya kita nggak teknikal banget paham, tapi kita tahu secara garis besarnya atau tahu gambaran umumnya seperti itu. Aduh, mata kuliahnya cukup sulit banget nih ya. Jadi buat teman-teman yang mau lanjut food industry, udah dalami mata kuliah ini. IPK itu penting, tapi lebih penting esensi ilmunya ya Kak ya, karena bakal digunain untuk Betul. bekerja. Oke. Ya, IPK itu sebagai gerbang lah ya, gerbang masuk. Esensinya itu pengetahuan pemahaman kita, karena kita sebagai sarjana kadang dilihatnya namanya di dunia pekerjaan ya, dimanapun sarjana baru, fresh graduate pasti akan ada bentrok-bentrok dikit lah sama yang sudah lama, meskipun secara pendidikan di bawah kita, tapi ya itu tadi, pembuktiannya adalah dari pemahaman kita. Karena kadang experience nggak bisa dibohongi ya kan, pengalaman pasti mereka sudah asam garam lah. Nah, pemahaman kita yang dari ilmu kita bawa ini yang menjadi, bukan kita adu argumen atau menang ilmu-ilmuwan, tapi secara logika dan cara berpikir harusnya kita lebih lebih mature lah ya gitu. Setuju banget nih, setuju banget. Kalau menurut Kak Fredia nih, soft skill apa sih Kak yang bisa dilatih sejak masa perkuliahan untuk menunjang karir di food industry? Dan lewat mana aja nih Kak Fredian mendapatkan soft skill tersebut? Apakah organisasi atau kepanitiaan atau lainnya? Ya, saya dulu waktu di kampus awal ditempa oleh PSDM HMIG, yaitu langsung dikasih LKMM Pradasar waktu itu. Di situ awal mula saya juga ditunjuk menjadi Komting 2011 juga di situ. Nah, di situ banyak sekali treatment-treatment yang diberikan oleh senior, bagaimana kita melatih secara soft skill. Jadi nggak hanya kuliah, tapi juga ada hal lain yang harus awalnya saya merasa agak berat, karena dulu setelah kuliah meeting, terus kemudian kalau dulu tuh di Karyadi, di dekat di dekat kamar jenazah tuh kan, kelas-kelasnya tuh ya. Jadi setelah kuliah habis itu anak-anak udah pada ngumpul, ada yang kalau yang nggak ikut organisasi akan pulang, kalau ikut organisasi kan ngumpul dulu, rapat dulu, event apa gitu ya. Jadi kalau menurut saya soft skill-nya itu yang dimulai udah pasti leadership, udah pasti. Yang kedua adalah teamwork. Kalau di mana-mana bekerja pasti butuh teamwork, kecuali kalau pekerjaannya yang individual ya. Tapi kalau dari saya sendiri adalah pekerjaan teamwork, jadi nggak bisa kita kerja sendiri, butuh support baik internal tim maupun eksternal tim. Kemudian soft skill manajemen ini waktu dan emosi. Emosi juga itu perlu kalau menurut saat ini ya, memang sih mental health itu penting gitu ya, karena dari situ sebagai leader kalau kita pikirannya terlalu kacau, terlalu nggak bisa berpikir jernih, otomatis pengambilan keputusan juga akan akan ngawur gitu ya, akan nggak berpikir jernih kan kemana-mana dan dampaknya nanti ke tim. Kalau yang saya dapatkan tadi pradasar, kemudian dilanjut dasar, LKMM dasar, dan saya ikut kepanitiaan. Kepanitiaan awal saya dulu, saya itu ditunjuk sebagai humas sama bagian perlengkapan. Biasalah ya, laki-laki ya di gizi nggak jauh-jauh dari perlengkapan gitu ya. Kemudian awal
tahun pertama kuliah itu saya ikut wawancara di HMIG, alhamdulillah jadi hublu waktu itu. Jadi hublu di hublu ya kayak gini juga. Kalau ini kan podcast ya. Kalau dulu hublu on air itu saya pernah berkontribusi di situ juga. Terus juga ada yang keluar itu dulu sebutannya apa ya? Roadshow RTS atau RTF saya lupa. Roadshow to Factory kalau nggak salah. Itu juga sempat. Nah, ya event-event seperti itu. Terus di Hublu kan otomatis sama HMIG, sama di HMIG juga dikaderisasi dari PSDM kan selalu bikin event-event gimana meningkatkan leadership, meningkatkan soft skill yang lain-lain. Itu alhamdulillah cukup membantu sih. Kemudian selain di internal kampus di HMIG, waktu itu sempat jadi perwakilan di Senatnya FK Undip. Nah, itu perwakilan dari Gizi waktu itu. Itu bersama. Jadi senat kan berarti di situ gabungan antara gizi, perawatan dan kedokteran umum dulu. Kalau sekarang kan nambah ya, ada kedokteran gigi sama farmasi. Kemudian sampai dengan level fakultas, saya langsung ke nasional, yaitu ikut Ilmagi. Nah, di Ilmagi itu lebih terbuka lagi tuh. Ya, secara leadership iya, kekompakan iya, akhirnya kita juga link jejaringnya juga secara nasional gitu ya. Terus kadang kan masing-masing himpunan gizi beda universitas, terus beda daerah kan punya karakteristik beda-beda. Nah, situ juga menambah wawasan juga. Oh, ternyata kalau berhubungan dengan orang seperti ini dia strength-nya di mana. Jadi kayak analisa SWOT gitu kan. Kalau mereka strength-nya di mana nih, kita weakness-nya di mana. Nah, itu mencoba untuk kolaborasi tuh. Nah, itu juga salah satu yang menempa saya juga di Ilmagi. Habis Ilmagi di Ilmagi 2 tahun waktu itu. Yang pertama menjadi pengabdian masyarakat, kemudian tahun kedua menjadi DPA, Dewan Pertimbangan Agung waktu itu di DPA. Setelah itu sudah lengser, sudah di handle sama ini adik-adik tingkat ya. Nah, untuk saat ini untuk lulus dulu ikut menjadi di ISAGI. Dulu pernah saya di ISAGI untuk periode 2018 atau 2019. Pokoknya terakhir itu sampai di 2020, seingat saya. Itu ISAGI. Kemudian saat ini diamanahi di IKASAGI, Ikatan Alumni Keluarga Sarjana Gizi Undip, IKASAGI Undip. Itu sih. Nah, dengan organisasi itu yang menjadikan saya pertama secara pola pikir lebih open mind, terus kemudian kalau untuk kita bernegosiasi atau diskusi dengan orang itu kita jadi lebih mudah, berani ngomong dulu ya, apalagi jadi humas dulu kan. Dulu ingat banget saya ada prokernya seminar nasional, saya jadi humas itu keliling. Kalau ada jam kosong kuliah tuh keliling ke Pertamina, ke waktu itu dulu banyak ke bank, terus itu untuk menjajakan proposal kerjasama dan sponsorship. Wah, itu luar biasa pengalaman di situ. Itu yang membuat mental kita kuat sih. Ditolak, dikira ngelamar kerja, padahal itu mau nawarin proposal ternyata dikira. Itulah pengalaman dulu waktu kampus, itu benar-benar mental kita itu dilatih gitu. Itu sih Dila. Oke, jadi emang Kak Fredian ini aktif juga di beberapa organisasi dan kepanitiaan, tapi teman-teman yang belum dapat kesempatan untuk join organisasi di kampus bisa cari experience lain di luar kampus ya, Kak? Betul. Oke. Kak, sayangnya kita udah ada di penghujung podcast nih, Kak. Nggak terasa banget ya, Kak, karena Kak Fredian ini inspiratif banget nih dan asik banget ngobrolnya. Makasih loh. Ya, masih sama-sama belajar lah. Mungkin dari Kak Fredian nih ada hal-hal yang ingin Kak Fredian sampaikan kepada penonton spesial episode Opsitas yang mungkin saat ini berminat ingin bekerja di bidang food industry namun masih takut ataupun ragu-ragu begitu, Kak. Sebagai closing statement. Oke. Kalau dari saya coba untuk sampai setengah mungkin waktu masih mahasiswa di semester 5 atau semester 6 itu harus mulai saya mau jadi apa. Kalau dulu waktu pas di LKMM itu disuruh menulis 5 tahun ke depan saya mau ngapain ya gitu, mau jadi apa ya. Nah, itu harus punya gambaran dulu, karena
dari situlah pondasinya untuk mau langkah ke depannya. Karena menurut saya ya, memang sih apa namanya, jalan takdir itu nggak ada yang tahu. Cuma kalau kita prepare, kita ada niatan ke sana kan, ya semoga jalannya lebih lebih lancar gitu ya. Nah, setelah kita udah tahu kita mau ngapain gitu ya, misal mau terjun di food industry, oh berarti dari kuliah sudah mulai banyak kan, sekarang udah mulai mudah ya akses teknologi ya, ada training-training gratis, kemudian ada juga apa itu kayak ISO, GMP, HACCP. Nah, itu kan lebih banyak mudah dipelajari untuk saat ini. Nah, itu coba didalami pelan-pelan. Jadi nanti waktu pas terjun di dunia kerja itu nggak kaget gitu. Istilah-istilah, karena biasanya di pekerjaan awal-awal dulu saya kerja, kadang kita bingung istilah. Ya, tiap perusahaan itu punya ciri khas atau gayanya masing-masing. Nah, itu dengan kita belajar di awal, kita ibaratnya nyelengin ya, nabung di awal belajarnya, kita jadi lebih mudah waktu pas adaptasi. Nah, kalau untuk di food industry sendiri, pesan kalau dari saya sih jangan minder, tetap pede gitu, tetap pede dengan apa yang kita mampu, apa yang kita punya, ilmu yang kita punya, karena semua orang pasti punya kelebihan dan kelemahan. Nah, baik pun orang yang apa, yang di food tech sendiri pun ya pasti ada kelebihan dan kelemahannya gitu. Nah, kita mencoba untuk mengurangi kelemahan-kelemahan itu, jadi kita bisa bersaing gitu di food industry ini. Karena nggak menutup kemungkinan sekarang sudah banyak sarjana-sarjana gizi yang terabsorb ke food industry, banyak sekali gitu kan. Kayak kalau saya di Nafud, kalau setahu saya tuh di Gizi Undip itu banyak sekali terabsorb ke Mayora. Banyak tuh kakak-kakak kelas yang di Mayora, di situ kan berarti memperlihatkan bahwa Gizi Undip mampu dan bisa untuk bersaing di food industry. Tergantung dari kitanya, kita mau terjun ke sana apa enggak. Nah, kalau memang butuh referensi atau ternyata atau butuh diskusi dan apapun, kalau dari saya sih open. Silakan, nggak apa, di-share aja kontak person saya atau bisa dari LinkedIn. Nah, di LinkedIn pun saya mencoba menjembatani, membuat grup. Ya, di situ adalah lowongan kerja, akan banyak saya share di LinkedIn-nya alumni Gizi Undip. Nah, boleh kalau memang mau di food industry bisa, beberapa sih ada di tingkat yang kontak saya, tanya segala macam. Nah, silakan boleh untuk bisa memantapkan, karena saya pengen dulu memang saya merasa belum ada yang gandeng gitu ya, belum ada yang nuntun nih, belum ada yang ngasih tahu. Kalau untuk saat ini ya saya akan coba untuk adik-adik yang nanti yang sudah sudah lulus, bisa kalau memang mau terjun di food industry bisa untuk tanya-tanya atau mencari pandangan ini seperti apa nih sebenarnya. Biasanya kan awal-awal bingung ya gitu. Itu sih Dila kalau dari saya, intinya sih pede aja, pede, dan memang kita bisa untuk bersaing gitu. Oke Kak, terima kasih ya Kak atas motivasi dan ilmunya yang pasti bermanfaat banget. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih jauh, bisa ntar penuhin aja nih LinkedIn Kak Fredian ya Kak. Nanti kita share ya Boleh, Kak boleh. ya. Boleh, Oke, boleh di-share aja. baik Kak. Saya selaku perwakilan dari panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Kak Fredian apabila ada kata-kata atau perbuatan yang kurang berkenan, dan terima kasih juga buat teman-teman yang udah mau dengerin dengan antusias podcast kali ini. Stay tune terus untuk spesial episode Profesi Gizi selanjutnya. Aku Dila pamit undur diri. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.